Jangan pernah mengatakan bahwasanya aku nggak punya bakat, tapi ubahlah menjadi aku belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat The Studio, kembali lagi di Dakwatuna Studio, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Hari ini kita kembali lagi membahas topik yang sering banget kita dengar. Saya nggak punya bakat. Benarkah itu alasan atau hanya tameng dari rasa takut mencoba? Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng narasumber keren kita, seorang pendamping remaja dan penggerak prestasi santri. Boleh kenalan dong Kak? Perkenalkan, nama saya Amelia Fadila, biasa dipanggil Mila. Saya seorang santri yang aktif memotivasi teman-teman remaja, khususnya dalam hal pengembangan prestasi. Saya di sini bukan ahlinya, tetapi saya belajar dari pengalaman pribadi saya, terutama di dalam prestasi yang pernah saya raih. Jadi saya di sini juga terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di pondok saya. Ya, walaupun kita masih sama-sama belajar. Wah, Masya Allah, berarti banyak pengalaman banget nih ya Kak. Kak, di sini ya Kak, banyak orang bilang, pertanyaan pertama ini ya, saya nggak punya bakat. Pandangan Kakak nih, orang yang seringkali bilang dan menyantumkan dirinya sendiri, saya nggak punya bakat. Itu bagaimana sih menurut Kakak? Jadi gini, sebenarnya tidak ada manusia yang benar-benar tanpa potensi, itu tidak ada, karena Allah itu sudah mengatur dan menakar kemampuan dan kekurangan manusia masing-masing. Hanya saja biasanya dia tuh belum menemukan saja atau belum diberi kesempatan untuk mencoba. Jadi ibaratnya tuh gini, kayak bakat itu kayak benih nih kan, benih itu semisal benih itu kalau nggak disiram dia nggak akan bisa tumbuh. Jadi gitu. Wah, gitu ya. Gini Kak, juga teman-teman, sering kali kita itu mendengarkan, saya bukan anak orang kaya, saya bukan dari nasab ini, dari nasab itu, sehingga bikin mereka itu merendah. Lah, bagaimana sih menurut Kakak hal seperti itu? Nah, jadi gini ya, nggak ada ya istilah namanya itu kayak nasab itu adalah penentu nasib, itu nggak ada. Jadi gini, itu namanya dengan fixed mindset, yaitu pola pikir bahwa manusia itu berpikir bahwasanya kemampuan itu udah dari lahir. Sebenarnya itu nggak ada. Sebenarnya itu yang lebih berdampak besar itu adalah ketika kita itu terus berusaha dan terus latihan, konsistensi belajar kita. Nah, di situ bahkan bakat itu bisa menumbuhkan minat dan latihan kita. Bahkan nih banyak nih kayak seorang santri atau siswa yang pertama dia tuh biasa aja, tapi karena dia tuh terus diolah, terus latihan, terus mencoba dan belajar, akhirnya apa, prestasinya luar biasa sekali. Wah, berarti emang bener ya, dari jati diri sendiri. Kalau kita tidak mengolah tapi kita terus diam, maka hal apapun yang kita bayangkan itu akan menjadi mustahil. Bener nggak sih Kak? Benar sekali. Lah, gini Kak, langsung saja kepada intinya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan antara bakat dan minat. Okay. Nah, ini bagaimana sih Kak? Jadi gini ya, perbedaan bakat dan minat nih kan. Bakat itu adalah suatu kemampuan alami kita, yang misalnya itu kayak dia itu lebih cepat menghafal dan dia tuh lebih memahami dan peka terhadap bahasa gitu. Apalagi dia tuh punya pendengaran musik yang bagus. Nah, itu namanya bakat. Sedangkan kalau minat itu adalah satu hal yang kita suka dan ketertarikan kepada suatu hal. Nah, itu. Jadi semisal yang lebih menarik nih, minat tuh bisa menumbuhkan bakat kita. Nah, contohnya kayak kita tuh suatu hal yang kita sukai, kita ulang terus menerus, dia nanti kan akan menumbuhkan suatu kemampuan. Wah, dari situ. Berarti kalau saya suka mendengarkan musik, maka lama kelamaan sesuai berjalannya waktu, maka kita akan menghafal musik tersebut. Bener nggak sih Ya, Kak? benar sekali. Ya, Masya Allah, bagus sekali Kak. Tapi juga nih, dari beberapa siswa atau orang-orang sekitar kita banyak mengklaim dirinya itu orang introvert. Dia tidak bisa meluaskan, dia tidak bisa cara mengobrol dengan orang lain. Nah, itu bagaimana sih? Masa orang introvert nggak memiliki bakat? Karena orang
aja, seapapun manusia pasti memiliki kemampuannya masing-masing. Bagaimana dengan orang introvert ini? Jadi gini, introvert itu adalah bukan sesuatu kekurangan, melainkan dia tuh hanya kepribadian saja. Kepribadian seseorang yang dia tuh lebih suka kepada diri sendiri dan suka itu menyendiri, lebih suka lingkungan yang tenang, dan itu bukan karena dia tuh nggak bisa berkembang. Bahkan banyak nih tokoh-tokoh dunia yang dia tuh introvert tapi dia tuh sangat berbakat sekali dan berprestasi. Sebenarnya kayak Bill Gates. Bill Gates itu adalah seorang yang introvert tapi dia itu sangat inovatif dan jenius sekali. Ada juga Kak Agnes Monica. Nah, Agnes Monica itu menyebut dirinya itu seorang introvert, tapi dia itu tetap bisa perform secara konsisten dan dia tuh selalu belajar melatih emang. Jadi passion dia itu emang bagus sekali. Wah, Masya Allah banget nih Kak Meila. Terakhir nih Kak, bagaimana pesan buat teman-teman yang masih bilang kalau saya nggak punya bakat? Boleh kasih motivasi pada kita semua Kak? Jadi gini ya, jangan pernah mengatakan bahwasanya aku nggak punya bakat, tapi ubahlah menjadi aku belum menemukannya, tetapi aku mau mencarinya. Coba berbagai hal dan jangan sampai takut gagal, karena disitulah nanti kita akan bisa bertumbuh dan menemukan kekuatan kita tuh di mana gitu, sampai kita menemukan di mana titik goalsnya itu di mana gitu. Jadi jangan pernah takut aku mencoba ini takut gagal nggak ya, hasil akhir itu gampang, tetapi yang penting itu adalah proses dan pengalaman kita nantinya. Ingat ya, karena prestasi itu bukan soal bakat tetapi kemampuan kita untuk terus belajar. Masya Allah banget nih Kak Meila, penjelasan kakak sangat memuaskan banget. Semoga yang mendengar bisa mencerna dan juga mendapatkan manfaat ilmunya. Dan teman-teman perlu diingat bahwasanya semakin kita menggoes, semakin kita mengendarai sepeda itu semakin kencang, maka kita akan semakin cepat untuk sampai tujuan. Dan juga itu telah di dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga derajat orang-orang yang berilmu. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.